Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta dan aku nggak sendiri, aku bersama dengan... Halo semua, nama aku Sani. Nah, Kak Sani ini kemarin formasi apa nih di Kejaksaan? Kebetulan kemarin aku melamar formasi pengelola penanganan perkara nih Kak. Nah, tapi ada perbedaannya untuk tahun ini Kak. Kemarin aku pakai ijazah SMA, sedangkan sekarang itu syaratnya harus minimal D3 Kak. D3 apa tuh? D3-nya nggak semua D3 ya teman-teman. D3-nya itu udah ada di web Biro Peg juga. Yang termasuk itu ada D3 manajemen, ekonomi, administrasi. Selengkapnya bisa dicek di web Biro Peg. Nah, gimana nih perasaan Kak Sani ya? Kan tahu nih aturannya itu udah nggak SMA lagi. Pandangan Kak Sani itu gimana melihat sekarang? Menurut aku sih kayak kita gak bisa gimana-gimana ya teman-teman. Namanya juga udah keputusan dari pusat gitu. Intinya kita ya kalau kita ada kemauan iya, tapi kalau kita ada kemauan kuat gitu, kita pasti nerima lah gitu. Gitu aja sih teman-teman. Ya mungkin agak sedikit disayangkan karena ini jadi salah satu formasi yang banyak banget peminatnya ya, di tahun kemarin benar banget. Kemarin kan formasi kita kebetulan 2027 dengan pelamar sebanyak 100.000 lebih. 100.000-an loh, iya teman-teman. Jadi semenjak aturan berubah itu banyak banget di video aku komen, aduh Kak aku udah nggak semangat lagi daftar Kejaksaan gitu. Terus ada yang paling parah tuh, aku udah males banget buka channel Kakak. Aduh jangan buka gitu SMA dong lagi gitu. Aduh sedih banget gitu kan. Ya udah kita move on aja teman-teman ya. Kita masih ada kok formasi SMA ya di instansi lain gitu. Aku udah bahas juga di video aku sebelumnya, kalian bisa tonton aja di situ. Yang mirip-mirip juga kayak pengelola penanganan perkara. Tapi di video kali ini kita bahas untuk yang di tahun 2024 ini, dan nanti mungkin Kak Sani bakal sedikit-sedikit sharing tips juga ya teman-teman. Dan kita mau fokus di persyaratan untuk pendaftarannya. Mungkin kita mau breakdown satu-satu Kak. Boleh. Gitu. Sesuai dengan surat. Nanti aku suratnya linknya juga taruh di kolom deskripsi ya bawah video ini. Jadi aku harap teman-teman baca di situ semua secara lengkap, secara pasti karena udah ada. Tapi di sini mungkin kita bakal bahas satu-satu. Mungkin ada yang nggak dijelaskan di surat, kita juga akan kasih tahu berdasarkan pengalaman kita di tahun sebelumnya. Oke, yang pertama itu ada surat lamaran nih. Teman-teman nanti bisa cari di web ya Kak, sudah ada apa ketentuannya. Terus ada scan kartu tanda penduduk. Selanjutnya ada pas foto terbaru menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang warna merah. Oke, stop dulu Kak. Jadi kita di foto ya. Ada yang nanya nih, Kak itu fotonya pakai dasi apa pakai jas, itu gimana sih Kak maksudnya? Nah, untuk foto teman-teman itu pokoknya yang terpenting kemeja berwarna putih asal latar belakang warna merah. Intinya kita ikutin aja apa yang diminta. Kalau formal ya udah formal. Nah, pengalaman kita itu kemeja putih. Jadi kalau kalian nanya biru, merah, segala macam terserah, itu balik lagi kalau kalian mau bermasalah silahkan. Tapi kita yang kemarin aman-aman ya kalau kemeja putih gitu. Dan nggak ada embel-embel yang lainnya juga. Pokoknya gitu. Kalau teman-teman ikutin aturan udah pasti aman. Udah pasti aman seperti itu. Terus selain foto apa lagi? Selanjutnya ada surat pernyataan dengan format sebagaimana anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Formatnya dapat teman-teman download di Biro Peg Kejaksaan. Nah ini diketik ya, kalau di surat kan diketik, berarti ya ketik gitu, nggak usah lagi nanya kalau tulis tangan kayak gimana Kak, itu udah ya. Terus apa lagi Kak? Selanjutnya ada surat pernyataan diri. Nah surat ini juga dapat teman-teman download di Biro Peg Kejaksaan. Nah surat ini ditulis tangan ya Kak, tentunya dengan melampirkan materai 10.000 juga. Selanjutnya apa Kak? Selanjutnya ada scan ijazah, teman-teman tinggal scan aja. Terus transkrip nilai yang dilegalisir ya, atau yang asli. Oh ya, ini kan syaratnya D3 ya, ada perbedaan ijazah gitu kan. Benar. Dengan yang kemarin SMA gitu. Jadi mungkin kalau saran dari kita berdua ya, supaya nggak salah juga kan, dalam menafsirkan ijazah ini kalian bisa hubungi helpdesk Kejaksaannya langsung. Iya gitu, supaya pasti juga kan. Iya, soalnya beda dari tahun kemarin teman-teman. Ya kita juga takut sih ngasih jawaban secara pastinya gimana gitu.
Oke, berikutnya. Selanjutnya ada ini akreditasi perguruan tinggi teman-teman. Nah ini juga berbeda dari tahun sebelumnya kan, karena aku dari ijazah SMA. Jadi teman-teman juga bisa langsung tanya ke helpdesk kejaksaan aja ya. Selanjutnya ada akreditasi program studi juga sama. Oke, selanjutnya teman-teman ada SKCK ya. Terus ada yang nanya, stop. Misalkan kemarin tuh banyak yang nanya buat SKCK tuh di mana sih? SKCK tuh buatnya di Polres ya teman-teman, Polres masing-masing kota gitu. Ya jadi jangan sampai salah ya. Selanjutnya ada scan warna surat keterangan dari rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya milik pemerintah yang berisi keterangan mengenai ukuran tinggi badan dan berat badan serta perhitungan BMI dengan ditandatangani oleh dokter pemerintah yang memiliki NIP. Ya pasti ada yang nanya juga, itu boleh buat di puskesmas nggak gitu? Teman-teman bisa bikin di puskesmas asalkan dokter penandatangannya memiliki NIP. Berarti intinya itu dokternya ya, dokter yang punya NIP. Kalau nggak punya NIP nggak bisa. Mending saran jangan sih, takutnya kalau kalian buat terus nggak bisa atau bermasalah nanti rugi juga kan. Gitu. Atau kalau cari aman langsung aja di rumah sakit teman-teman. Rumah sakit pemerintah. Iya, kan? rumah sakitnya harus pemerintah ya. Selanjutnya, khusus pelamar pada kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat, teman-teman harus menyertakan scan warna akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Selanjutnya, scan warna surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku yang menerangkan keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak atau ibu asli Papua, Papua Barat. Oke teman-teman, mungkin itu ya Kak Sani perbedaan di Papua Barat ada tambahan persyaratan gitu. Yang lainnya itu ikuti sama yang sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, mungkin kan itu untuk syarat atau berkas yang perlu disiapkan ya dalam seleksi ini. Selain itu aku mau minta tips dari Kak Sani nih, gimana gitu ya. Mungkin kan sekarang masuk ke administrasi, nanti mungkin ada SKD, ada SKB. Kalau tips pengalaman itu gimana dari Kak Sani? Mungkin di administrasi dulu ya. Nah teman-teman, administrasi itu salah satu pintu utama yang terpenting. Jadi teman-teman tuh harus nyiapin dan benar-benar baca gitu. Kalau bisa baca ulang-ulang persyaratan yang diharuskan oleh kejaksaan. Pokoknya teman-teman teliti satu persatu, walaupun lama dalam mempersiapkan administrasinya. Karena teman-teman sayang banget kalau kita udah persiapan SKD, SKB, ternyata kita gagal di administrasi. Jadi administrasi itu harus benar-benar fokus buat siapinya ya. Ya, jadi memang kemampuan membaca tuh harus ditingkatkan lagi ya. Bener banget. Baca-baca aturan. Selain itu ada SKD. Kalau tips dari Kak Sani kemarin gimana? Nah, kalau tips dari aku teman-teman, SKD itu kan ada tiga komponen yang diteskan. Ada TIU, TWK, sama TKP. Nah teman-teman tuh harus bisa mengukur kemampuan diri gitu. Kalau kebetulan aku kan agak lemah di TIU nih. Jadi aku kayak nguatin diri aku di TKP teman-teman. Jadi diutamakan yang kemampuan sesuai kemampuan biar waktunya itu nggak habis. Bener banget. Singkat banget ya Kak? Singkat banget. Nah kalau SKD sendiri itu komponennya apa aja Kak? SKD itu ada 3 komponen teman-teman. Yang pertama 30 TWK, 35 TIU, dan 45 soal TKP. Totalnya berarti 110 soal ya. Waktunya cuman 100 menit. Nah berarti kan satu soal kurang dari semenit. Jadi harus gitu ya. Teman-teman harus pinter-pinter punya strategi lah gitu intinya. Kalau dari aku nih Karta, aku kayak lebih ngutamain dulu ngejawab soal yang bener-bener aku kuasain. Contohnya TKP. Karena jujur aku lemah di TIU sama di TWK. Jadi kayak mungkin kalau udah stuck gitu skip aja dulu ke soal yang lainnya. Nah itu juga teman-teman. Ya. Jadi teman-teman tuh jangan terpaku sama satu soal aja ya. Aku juga udah bahas ya untuk latihan-latihan soal SKD di playlist video aku di YouTube aku, cek aja. Jadi teman-teman bisa banyak latihan SKD di situ. Terus kalau tips SKB? Kalau tips SKB sih menurut aku teman-teman harus memenuhi syarat yang tadi udah di-mention sama Kapita sebelumnya ya. Iya, di video aku yang sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa nonton aja video aku. Yang sebelumnya itu khusus tentang SKB, itu lengkap semua komponen SKB dibahas di situ. Dan link videonya aku juga taruh di kolom deskripsi bawah video ini. Oke, mungkin itu aja ya. Tadi kita udah bahas tentang syarat pendaftaran dan juga tips menghadapi tes.
Ada pesan yang ingin Kak Sani sampaikan nggak untuk penutup video? Ada sih teman-teman, jadi kalau ingin bergabung dengan Adiaksa tuh kita kan persyaratannya bisa dibilang lebih ribet dari instansi lain ya Kak. Mungkin lebih kompleks, lebih ya? kompleks gitu. Kenapa? Karena Adiaksa itu ingin generasi yang unggul, jadi teman-teman mulai persiapkanlah dari sekarang gitu. Kalau untuk SKD bisa cek latihan soal dari Kak Arta, terus yang SKB bisa cek di video Kak Arta sebelumnya yang collab sama Kak Vita. Oke, mungkin itu aja sih Kak Sania, terima kasih. Tapi aku juga mau kasih tahu teman-teman kalau ada yang ingin ditanyain gitu ya, selain ke aku, ke Kak Sani juga bisa nanya apapun itu, karena Kak Sani kan juga ada pengalaman ya di tahun sebelumnya. Nanti aku juga taruh Instagram media sosialnya dari Kak Sani. Oke, mungkin itu aja Kak Sani, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya.